fokus ngikutin ya. Wow, anjir, siapa yang ngerem dadakan cuy? Untung gue lagi pakai Matic ya, jadi lecet dikit nggak apa-apa sih. Wah, kampret emang. Halo guys, welcome back with me Romeo Motovlog. Ya, di video kali ini gue lagi jalan sore. Gue habis dari Cempaka tadinya, dan tuh kalau misalkan karena dia di bungkusan plastik, gue habis beli pete tadi. Dan gue mau jalan balik pulang santai aja. Kemudian bisa kalian lihat lah ya, Jakarta pada sore hari tuh asik banget rasanya ya. Gak kayak tadi siang pas gue berangkat, itu bener-bener panasnya bukan main ya. Dan di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian ya, ini sih mungkin pemikiran gue dan pengalaman pribadi gue aja. Karena rata-rata ya banyak yang di sosmed ataupun yang di dunia nyata, teman-teman atau ya yang mungkin kenal sama gue, yang tahu gue lagi berusaha buat jadi motovlog, banyak yang ngomong bahwa motovlog kok pakai Matic. Motovlog kok pakai motor 150 cc, motovlog itu wajib moge cuy katanya. Tapi ya tidak majalah. Kita cukup dengerin aja, jangan diambil pusing dan jangan dimasukin ke hati ya. Karena emang kalau misalkan motovlog yang pakai moge, pasti itu effortnya nggak terlalu besar, beda sama gua yang cuman punya 150 cc kopong, kemudian sekarang lagi sering banget pakai bit karbu guys. Karena notabene kalau misalkan orang Indonesia itu pasti bakalan lebih suka lihat motovlogger yang pakai moge ketimbang motovlog yang cuman pakai Matic kayak gue ini guys nih. Karena ya gue sendiri ya, warga Indonesia itu lebih suka ngelihat orang dengan penghasilan atau orang dengan uang atau kekayaan yang lebih dari dia, pengen lihat itu kesehariannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan konten motovlog yang moge-moge, mau bikin konten pure sound aja tanpa dia ngoceh-ngoceh, itu udah bisa jadi trending. Bahkan ya bisa kalian lihat sendirilah kebanyakan di YouTube kayak apa. Karena emang itu udah salah satu privilege kalau misalkan kita jadi motovlog ya. Kalau misalkan pakai moge ya minim-minim ZX25 deh, emang itu pasarannya bakalan bagus banget. Kemudian banyak banget orang yang suka tanpa embel-embel atau tanpa kemasan yang gimana-gimana. Pasti orang bakalan ngeklik video kalau misalkan motovlog itu pakai moge ya minim-minim ZX lah, ZX25 gitu. Beda halnya dengan motovlog kayak gua, motovlog pemula atau kayak kalian yang ada keinginan buat jadi motovlog tapi belum bisa beli motor sport fairing ya, walaupun 150 cc atau 2,5, belum bisa kebeli moge. Kalian mau bikin channel motovlog, mau ngevlog, itu jangan berkecil hati ya, walaupun kasarnya kalian cuman punya bit karbu yang kayak gue punya sekarang nih, kalian bisa lihat tuh. Karena di luaran sana banyak juga motovlog pemula pada dulunya itu nggak punya apa-apa guys. Soalnya nggak semua motovlog yang ada di YouTube ataupun yang ada di platform lain itu berasal dari orang yang kaya raya dan bisa langsung beli moge guys. Masih banyak motovlogger yang emang modalnya cuman pas-pasan, kadang ada yang cuman punya bit karbu doang. Kayak dulu contohnya ini ada Mak Gila kan. Dulu awal-awal dia ngonten cuman pakai bit karbu doang dan bisa dilihat hasilnya. Sekarang bisa jadi salah satu konten kreator di dunia otomotif yang begitu besar ya. Banyak orang yang benar-benar memuji konten-konten beliau gitu loh. Karena emang kemasannya itu dibikin beda, walaupun dia dulu terkenalnya cuma pakai bit karbu cuy. Jadi buat kalian yang mau mulai motovlog dengan motor Matic, motor seadanya lah kayak gua, motor apapun sebenarnya bisa ya. Tapi kalian harus punya nilai jual di kemasannya guys. Kayak misalkan kalian punya motor Matic tapi pembahasan kalian bener-bener bagus dan bisa menyentuh hati masyarakat buat
nonton sampai akhir itu udah jadi salah satu nilai plus ya. Kemudian yang paling penting tuh kalau misalkan kita ngevlog walaupun motor kita matic, tapi antara thumbnail dan judul itu harus semenarik mungkin cuy. Karena kalau misalkan yang gua lihat ya, banyak banget kayak gua biasanya juga kayak gitu, banyak banget motovlog yang bikin thumbnail dan judul itu asal-asalan cuy. Makanya channelnya tetap sepi-sepi aja, dan ini ternyata macet ya. Kemudian cuy, kalau misalkan kalian mau jadi motovlog ya, diusahakan buat ngomongnya itu atau kalian ngasih informasi atau berita itu jangan kebanyakan berhenti ya. Karena kalau misalkan kalian tiba-tiba ngoceh nih bla 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 terus berhenti 1 menit baru ngoceh lagi, itu orang nggak terlalu fokus ngikutin ya. Wow, anjir, siapa yang ngerem dadakan cuy? Untung gue lagi pakai matic ya, jadi lecet dikit nggak apa-apa sih. Wah, kampret emang. Kita lanjut ya. Akhirnya jujur aja sih kalau lagi macet kayak gini nih panas banget anjir. Apalagi gue pakai helm full face KYT titik charge yang jujur aja ya, di dalamnya itu panas banget anjir. Gile, kalah gua. Gua yang cowok lagi ngevlog pakai Beat Karbu, anjir ada cewek pakai Ninja 2,5, goblok. Gua aja pakai Beat, dia pakai Ninja. Waduh, gimana motovlog nggak harus moge ya, minim-minim 2,5, jadi orang itu nonton bakalan lebih tertarik ya. Oke cuy, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mulai ngevlog cuman ada motor matic atau motor bebek, pokoknya intinya motor bukan moge ya, kalian itu harus tetap semangat mengejar mimpi kalian. Karena di luar sana banyak banget youtuber motovlog yang dimulai dari motor apapun ya, bukan hanya moge. Kalau misalkan kalian punya duit lebih, kemudian tidak masalah, intinya kalian udah kaya lah, kalian mau beli moge, itu adalah salah satu privilege buat kalian membangun sebuah channel YouTube motovlog. Karena biasanya effort yang dibutuhkan kalau misalkan kalian punya moge itu nggak terlalu susah ya. Beda halnya kayak gua, misalkan gua ngevlog pakai motor Beat nih, itu pasti penontonnya bakalan lebih sedikit daripada pas gua lagi pakai motor CBR gua guys. Itu udah hukum alam lah ya. Dari tadi orang pada ngerem dadakan mulu, heran gua. Jadi balik lagi ke kalian ya, kalau misalkan kalian emang duitnya pas-pasan cuman punya motor matic, lagian kalau misalkan kita jadi motovlog juga nggak memikirkan kita mau pakai motor apa, dari segi kamera juga kita harus mempersiapkan. Jadi buat apa kalian motor mahal-mahal tapi kamera kalian masih jelek kan, itu nggak banget lah ya. Kalau misalkan kalian motornya cuma Beat tapi pakai GoPro yang terbaru, itu udah salah satu nilai plus ya. Karena paket dari motovlog kalian nih, cara ngebungkusnya ini udah bagus banget ya. Kalian pakai Beat nih tapi gambar yang dihasilkan ngelebihin dari harga Beatnya. Itu kan bisa jadi salah satu faktor ya. Kemudian pembahasan kalian atau isinya daging semua atau menarik gitu loh, itu bisa jadi salah satu nilai plus buat kalian menutupi kalau misalkan kalian nggak punya moge. Jangan sampai kalian udah nggak punya moge terus pembahasan kalian jelek, kalian ngomong 5 huruf terusan berhenti 2 jam, itu kan nggak lucu ya. Udah jelek, cara komunikasinya jelek, informasi yang dikasih nggak bener atau misalkan kurang bagus pengemasannya, itu jangan juga gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian punya duit tinggal beli moge, biasanya itu langsung penontonnya itu langsung melonjak drastis coba kalau kalian punya moge ya. Intinya kalau menurut gua motovlog itu nggak harus pakai moge ya. Kalaupun misalkan kalian pakai moge, itu adalah nilai plus 1 langkah lebih dari orang yang nggak pakai moge. Kemudian kalau misalkan pakai moge, biasanya kontennya itu bakalan lebih sering dilihat orang, karena emang orang Indonesia kayak gue pribadi juga, kalau misalkan gue lihat moge diem aja gue udah suka, apalagi kalau lagi dibikin motovlog ya, itu lebih suka lagi cuy. Beda halnya dengan motor matic kayak Beat misalkan nih lah, Beat orang-orang aja banyak yang punya gitu loh. Jadi apa hal yang menarik? Nah, gue kemas dengan cara gue ngocehnya cuy. Gue sebenarnya ngoceh ini kan udah hampir 4 bulan ya, dan gue masih tetap belajar gimana caranya ngoceh, gimana caranya gue bikin topik gitu. Makanya konten-konten gue sekarang itu rata-rata gue udah memikirkan ini harus hari ini harus
konten ini dan konsepnya seperti ini, makanya gue jalankan. Karena ya gue nonton channel-channel lain buat inspirasi gue, kemudian gue modifikasi dikit ya. Karena itu emang salah satu hal yang terpenting juga sih, kalau misalkan inspirasi dari mana aja asal nggak jiplak ya, itu masih oke-oke aja. Karena emang YouTube itu kan dari segi hiburan dapat, kemudian dari informasi juga dapat. Untuk konten kreator kayak gue bisa dibilang ya Jumawa anjir. Untuk konten kreator baru kayak gue masih butuh banyak banget referensi ya. Karena ya emang gue kadang-kadang kekurangan ide. Kalau misalkan gue nge-vlog doang kayak ya Allah udah biasa banget gitu loh. Makanya gue pengen ada dagingnya walaupun dikit ya. Jadi nggak cuman ngoceh-ngoceh halo guys terus kemudian 2 jam diem, halo guys kemudian 3 jam diem, ya nggak gitu juga. Kecuali pas lagi touring ya, karena gue butuh konsentrasi, jarak touring juga nggak deket, makanya kadang-kadang gue lebih banyak diemnya daripada ngocehnya. Kalau misalkan gue lagi di Jakarta santuy kayak gini sih, gue mau ngoceh berjam-jam juga oke. Pada gue karena kok bisa kayak gini karena udah 4 bulan ya terlatih sehari aja gue nggak ngedit itu bener-bener kayak nggak makan ya contohnya kayak gitu sih. Jadi emang apapun kalau misalkan kita udah terbiasa, sekalinya nggak ngelakuin itu ada hal yang kurang hari itu. Jadi balik lagi, kalau misalkan motovlog harus pakai moge, enggak juga. Tapi kalau pakai moge, duit kalian ada dan nggak menyusahkan, itu nilai plus buat kalian. Pasti viewnya bakalan naik, subscriber bakalan nambah. Kalau misalkan kalian yang cuman punya motor ala kadarnya, ibaratnya motor rakyat lah, kayak Beat, Supra dan segala macamnya, kayak Matic lah, kayak Aerox, kayak apapun itu bisa ya. Karena menurut gua semua motor bisa dipakai buat ngevlog. Motor jadul kayak motor tua, motor modifan, motor ceper, motor jamet, itu semua bisa dibikin vlog, tergantung gimana kita ngemas video kita guys. Kalau misalkan kita sadar diri ya motor kita kurang, berarti kita harus cari opsi lain gimana caranya biar konten kita itu dilirik sama orang. Kayak misalkan judul yang gue bilang ya, kayak misalkan judul, thumbnail gitu loh. Ada apa nih tumben? Nggak boleh belok kah? Oh tabrakan kali, serempetan pas ada polisi cuy. Makanya kadang-kadang gue pakai kamera kayak gini biar tahu siapa yang salah gitu loh. Kalau misalkan di jalan raya cuman menang-menangan ngotot ya, kayak orang kayak gue yang nggak terlalu bisa ngotot ya bisa apa. Tapi kalau udah ada bukti nih kayak di kamera, mau ngotot kayak apa ya gue menang anjir. Jadi bukan buat gaya-gayaan ya cuy ya. Selain gue emang tiap hari motoran, bisa kalian lihat sendirilah gue hampir upload setiap hari. Nah itu bisa jadi salah satu alasan gue buat naruh kamera di helm cuy kalau lagi di jalan, terutama di jalan Jakarta. Bisa kalian lihat sendiri lah ya, mepet-mepet banget ya. Bisa jadi salah satu opsi lah sambil menyelam minum air. Gua sih sebenarnya pengen banget cuy ngevlog pakai moge, tapi buat saat ini emang gua belum bisa kebeli moge. Dan kalau misalkan bisa kebeli moge pun nggak semua moge orang itu suka. Kayak misalkan zaman sekarang nih, motor-motor yang lagi tenar banget atau naik daun banget dibikin konten motovlog kan kalian tahu sendiri ya, kayak ZX25, kemudian kayak RC loh, H2. Itu kan harganya nggak murah cuy, paling murah aja 200-an lah ya. Kemudian kalau yang istimewa kayak RC istimewa, gue kadang lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di marketplace itu hampir 200-300 juta baru kebeli moge. Sedangkan gue kemarin beli CBR 150 gue aja itu udah menguras banyak sekali waktu dan tabungan ya. Makanya gue dari nol lagi. Ya semoga dengan adanya Beat karbu gua, kemudian CBR gua ya, gue bisa jadi konten kreator yang ya bisa jadi pilihan kalian videonya buat diklik. Ya harapan gue sih nggak terlalu muluk-muluk lah ya. Gue nggak pengen wow gede buat gue harus terkenal kayak apa Evi, ya nggak juga gitu loh. Karena jujur aja ya, kalau misalkan kalian nggak nonton, kayak video gue terbaru aja nih gue pakai Beat nih, pasti yang menonton dikit. Ya buat galeri pribadi gua aja sih sebenarnya, dan gua biar bisa
latihan public speakingnya lebih bagus lagi. Jadi kalau misalkan suatu saat gue punya rezeki nih, karena kan gue kerja juga kan, gue nabung juga buat beli keinginan gue, mungkin buat beli rumah, atau udah punya rumah gue pikiran nabung lagi buat beli moge, kan kita nggak tahu kedepannya ya. Makanya daripada ntar gue mulai dengan moge tapi nggak tahu kapan, mendingan gue mulai sekarang dengan apa yang gue punya cuy. Begitu juga dengan kalian ya, semoga kalian juga yang mau jadi konten kreator di motovlog tetap semangat, walaupun motor kalian apapun itu, mulai aja dulu, karena kita nggak tahu kedepannya bakalan kayak apa. Kalau misalkan emang nggak banyak orang yang nonton, ya anggap aja galeri pribadi. Jadi suatu saat kalian kangen nih lihat konten-konten atau lihat video yang udah kalian bikin, kalian tinggal buka YouTube kalian aja. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ditonton dan banyak orang suka, itu adalah nilai plus ya. Ya udah cuy, gue udah capek ngomong dan gue udah mau ngebut dikit lah ya. Jangan lupa cuy, apapun motornya, mau jadi motovlog, it's okay. Kalau misalkan kalian emang ngerasa motor kalian kurang, kalian harus kemas dengan cara lain, kayak misalkan thumbnail ataupun pembahasan yang lebih bagus. Kalau misalkan kalian punya moge, itu udah satu langkah di depan ya. Karena emang rata-rata kayak gue pribadi, kayak orang-orang di Indonesia pada umumnya pasti lebih suka motor yang kayak gitu cuy. Tapi kalau kalian punya duit ya, ini mumpung momennya lagi bagus-bagusnya ya, ZX baru aja ya, belum lama ini rilis, jadi udah pas banget kalau misalkan kalian mau beli motor itu buat konten cuy. Ini gue mau belok kiri, habis itu gue pulang, dan gue ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nyempetin buat ngeklik video ini, buat nonton, buat like, comment, subscribe. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga apapun yang kalian inginkan bakalan tercapai. Kemudian orang yang kalian sayang dan kalian sayangi, kalian cintai, orang tua apa segala macem, itu dalam lindungan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, udah sekian dulu video dari gue. Terima kasih. Gua Romeo MV pamit. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye. Tetap stay tune terus. Hai.